Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur Tuhan Yesus karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru dan kita dapat mengawalinya bersama-sama dengan Bread of Life, belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau sungguh Allah kami yang setia, yang senantiasa menyertai langkah hidup kami. Dan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami satu kehidupan yang baru, rahmat yang baru untuk kami dapat melakukan segala perkara dalam hidup ini. Mengucap syukur pagi hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi bread of life, menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 hingga ke-15, demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-6 hingga ke-15, LAI berikan judul di sana, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menjadikan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menebuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah pemberian dengan sukacita. Pemberian dengan sukacita. Pada setiap musim gugur, Nick Venetucci selalu mengundang anak-anak yang ada di sekolah di mana dia tinggal untuk kemudian datang berkunjung ke tempat pertanian yang dimilikinya. Setiap musim gugur bergantian, masing-masing sekolah akan diundang oleh Nick, di mana murid-murid mereka akan berkunjung ke tempat pertanian yang dimilikinya, yang terletak di tepi sebuah sungai
dan diberikan nama Mountain Creek. Menarik. Nick menikmati ketika anak-anak itu datang, dia akan berjalan bersama-sama dengan mereka. Berbicara, bercerita, bahkan kemudian Nick mencari bersama-sama bahkan anak-anak labu yang terbaik yang dapat mereka petik dan dapat anak-anak itu bawa pulang ke rumah. Jadi setiap musim gugur ada banyak anak-anak bergantian dari satu sekolah ke sekolah yang lain, di mana anak-anak itu ditemani oleh Nick, sang pemilik pertanian, untuk mencari labu yang terbaik yang dapat dipetik dan kemudian dibawa pulang ke rumah. Banyak kepala sekolah terkesan dengan kemurahan hati dari Nick Venetucci ini. Bahkan salah seorang dari kepala sekolah kemudian berkata kepada wartawan media yang ada di kota tersebut. Dia katakan demikian, Nick mengajarkan kepada anak-anak arti dari kemurahan hati. Nick memberikan contoh, dia memberi dan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Itu yang tertanam dalam hati setiap anak-anak, dalam pikiran setiap anak-anak ketika mereka pulang dari kunjungan di tanah pertanian milik Nick. Dan ketika Nick Venetucci ini meninggal pada usia 93 tahun, penduduk kota menghormati Nick sebagai pahlawan yang mengajarkan kemurahan hati kepada banyak orang. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengingatkan kembali kepada setiap kita bahwa apa yang kita miliki, apa yang ada dalam diri kita, semua berasal dari Allah. Anugerah Allah yang dilimpahkan dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Dan Paulus, firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita memiliki kemurahan hati, bagaimana kita memberikan dengan sukacita. Nick Venetucci mengajarkan kepada anak-anak tentang pemberian dengan sukacita. Dia senang berbicara, berkumpul dengan anak-anak, mengajarkan mereka tentang cara bertani, bahkan mencari bersama-sama labu yang terbaik untuk dibawa pulang. Pemberian dengan sukacita itu membawa kebahagiaan bukan saja bagi Nick yang dapat bermain dengan anak-anak, tetapi setiap keluarga. Mereka menikmati labu yang dibawa oleh anak-anak mereka. Paulus mengingatkan kembali akan makna pemberian dengan sukacita, yaitu bahwa Tuhan Allah sudah memberikan pemberian yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Anak tunggalnya Yesus Kristus diberikan bagi kita agar kita diselamatkan, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, bahkan pemeliharaan kebutuhan setiap hari di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Allah memelihara hidup kita. Di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan demikian, Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga setiap kita orang-orang percaya.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Paulus mengajarkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan sukacita, karena Allah sudah mencukupkan segala kebutuhan kita. Bahkan disebutkan malah berkelebihan. Sehingga hidup kita yang telah menerima banyak pemberian ini dari Tuhan Allah, maka kita disadarkan, kita diingatkan di dalam hati kita untuk mengucap syukur atas pemberian Tuhan ini. Dengan cara, ya kita berbagi, kita memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Karena apa yang ada di dalam diri kita semua berasal dari Allah. Dan salah satu pengucapan syukur kepada Allah adalah kita memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu bukan saja bermanfaat bagi kita, tetapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Dan Price, seorang pendiri dari perusahaan keuangan daring, keuangan online yang berkaitan dengan kartu kredit. Dia mengalami masa-masa kejayaan di mana perusahaan keuangan online-nya begitu berkembang luar biasa di dalam masa-masa sekarang ini. Dan Price mengalami peningkatan kekayaan harta yang melimpah. Tapi yang menarik dari Dan Price ini adalah ketika setiap hari Tuhan limpahkan berkat yang luar biasa, perusahaannya berkembang secara luar biasa, dan Price sebagai seorang pendiri, eksekutif CEO di dalamnya, tentu dia mendapatkan gaji terbesar di dalam perusahaan itu. Sampai satu hari kemudian Dan Price mengambil satu keputusan yang sungguh-sungguh mengejutkan banyak pihak, yaitu Dan Price memotong gajinya sebagai CEO, pemilik perusahaan. Bahkan dia menjual rumahnya, salah satu rumahnya, untuk kemudian menaikkan gaji setiap karyawannya. Ini mengejutkan banyak pengamat ekonomi. Mereka mengatakan kamu akan bangkrut, perusahaanmu akan bangkrut. Tapi Dan Price mengatakan Tuhan sudah memberkati saya begitu luar biasa. Dan perusahaan ini bisa maju karena para karyawan yang bekerja dengan komitmen yang tinggi, bekerja keras dan serius. Maka mereka layak mendapatkan gaji yang besar. Bahkan gaji karyawan di mana Dan Price ini sebagai pemilik dan CEO perusahaannya digaji sebesar 70.000 US dollar. Tentu gaji yang cukup tinggi bahkan pada masa sekarang ini, luar biasa besar. Dan karyawannya begitu bahagia, keluarga-keluarga mereka begitu bahagia. Karena Dan Price memperhatikan, mengasihi, bahkan memberi dengan sukacita, kerelaan hati, menggaji karyawannya cukup besar. Dan kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger,
Di tengah masa-masa pandemi, banyak perusahaan mengalami kesulitan bahkan bangkrut, menutup usahanya. Demikian juga Dan Price. Ketika masa-masa pandemi itu menyerang negara Amerika Serikat, perusahaannya pun mengalami kesulitan dan diambang kebangkrutan. Pada satu masa, Dan Price dan karyawannya ketika melakukan rapat, mereka menyadari bahwa ketika 4 bulan ke depan tidak ada kenaikan omset atau kemajuan di dalam usaha mereka, maka perusahaan ini akan bangkrut. Tapi yang mengejutkan, Bapak Ibu, saudara-saudara, perusahaan ini tidak pernah bangkrut. Karena kemudian para karyawan dengan kerelaan hatinya memotong gaji mereka agar perusahaan ini tetap dapat bertahan. Setiap anggota keluarga di karyawan mendukung akan kebijakan anggota keluarga mereka. Suami, ayah, ibu, istri mereka yang bekerja dengan Dan Price untuk dipotong gajinya dengan sukarela, memberi dengan sukacita. Dan Dan Price sungguh terkejut bagaimana karyawan-karyawannya dengan sukacita boleh membantu perusahaan untuk terus dapat bertahan di tengah masa pandemi ini. Mereka tetap komitmen untuk bekerja bersama-sama dengan Dan Price di tengah masa-masa pandemi virus COVID-19 sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, ketika kita menyadari anugerah pemberian berasal dari Allah, semua yang ada dalam diri kita berasal dari Allah, maka segala pemberian yang berasal dari hati kita dilakukan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, maka ada manfaat besar yang akan kita alami, baik diri kita sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan Allah melihat segala hal yang kita lakukan, dan Tuhan akan membuka jalan untuk setiap perkara yang kita alami. Hidup kita mempermuliakan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mereka boleh melihat dan tidak akan membiarkan kita sendiri. Mereka juga terlibat di dalam pemberian sukacita yang sudah kita bagikan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami disadarkan kembali bahwa pemberian dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dilandasi kesadaran bahwa Tuhanlah yang memberikan segala hal dalam kehidupan kami, bahkan berkelebihan, berkelimpahan. Dan Tuhan Yesus berikan teladan kemurahan hati bagi kami. Dan itulah yang kami lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kami memberi dan memberi tanpa mengharap imbalan. Karena pemberian yang berasal dari hati yang penuh dengan sukacita akan bermanfaat baik bagi diri kami sendiri ataupun orang-orang yang ada di sekitar kami, melebihi dari apa yang kami duga.
Bahkan Tuhan punya jalan. Ketika kami mengalami kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan, banyak orang, mereka juga tergerak hatinya untuk memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Berkati ya Tuhan, setiap kami Sobat Messenger yang beribadah bersama-sama pagi hari ini, untuk kami terus setia di dalam buah roh kami, pimpinan Roh Kudus, untuk bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Karena Tuhan sudah melimpahkan kepada kami segala kecukupan, bahkan kelimpahan, ajar kami untuk berbagi kasih Kristus ini. Berkati sepanjang hari ini, di dalam segala aktivitas kami, perjumpaan kami, interaksi kami, komunikasi kami dengan banyak orang, kami dapat berbagi kepada mereka semua, bukan semata harta, tetapi juga kasih, perhatian, bahkan penghiburan yang dapat kami bagikan dengan sukacita. Dan itu akan memberkati banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Bagi kami yang bergumul, berbeban berat, Tuhan Yesus berikan kelegaan, pertolongan, kekuatan untuk kami dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan Yesus akan membuka jalan. Bagi kami yang berduka, bersedih, Tuhan berikan penghiburan yang sejati melalui firman Tuhan. Mari saudara-saudara seiman senantiasa ikat kami dengan kasih yang saling menghiburkan, mengasihi, menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kami mulai mempersiapkan serangkaian acara perayaan Natal di tengah masa pandemi ini. Tuhan Yesus berikan hikmat, apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan di tengah keterbatasan yang kami alami ini. Kami juga berdoa untuk anak cucu kami yang melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sungguh Tuhan, Engkau yang campur tangan, sehingga di dalam menjalankan protokol kesehatan di tengah pembelajaran tatap muka ini dapat dilakukan dengan baik, sehingga dihindarkan dari penyebaran virus COVID-19. Ada kerjasama yang baik dari anak-anak, orang tua, sekolah, bahkan Satgas COVID-19. Ada kesepahaman untuk kami mengerjakan pembelajaran tatap muka ini dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kau berkati ya Tuhan langkah-langkah yang terus dilaksanakan oleh pemerintah pusat hingga daerah dalam mengelola keuangan negara untuk menjalankan pembangunan secara masif dan merata ini. Tuhan Yesus akan cukupkan, dan Tuhan Yesus akan berikan pertolongan bagi pelaksana-pelaksana proyek pembangunan ini. Mereka mengerjakan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan semua itu akan mendatangkan kemakmuran di tengah masyarakat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari. Kita menyadari dan penuh ucapan syukur segala hal yang kami miliki berasal dari Tuhan, dan ajar kami untuk dapat memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati bagi kemuliaan nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, pemberian dengan sukacita, pemberian dengan kerelaan hati, semua itu berasal dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita hati yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan hati, untuk dapat menolong, untuk dapat memberkati, untuk dapat mendatangkan kebaikan, baik bagi kita sendiri ataupun bagi banyak orang yang ada di sekitar
kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua.